Amin merupakan ibadah yang penuh dengan anugerah. Melakukan semuanya dengan segenap hati. Kalau bukan karena anugerah, kita tidak bisa hidup. Kita hanya hidup dengan anugerah dari Tuhan. Semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah Mari kita melakukannya sekali lagi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Mari kita memberikan salam. Mari kita menjadi gereja yang menyelamatkan. Firman hari ini berjudul Komunitas Injil yang menyembuhkan dan memulihkan. Firman perjanjian yang Tuhan berikan kepada komunitas Yewon di tahun 2026 adalah Filipi 2 ayatnya yang kelima, yaitu hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Coba saudara pikirkan, apakah di dalam diri saudara ada hati dari Yesus Kristus? Apakah saudara sudah melakukan apa yang mencerminkan sikap Kristus? Bukannya hanya 1 tahun yang terlewat begitu saja, tetapi berkat yang penuh oleh karena Tuhan bisa menepati janji di dalam hidup kita. Yang pertama adalah memiliki seperti ada di latar belakang mimbar. Yang pertama adalah hati yang menghidupkan semua orang, dan yang lainnya adalah hati yang saling membangun. Dengan memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus Kristus yang menghidupkan semua orang dan saling membangun seperti ini, ditekankan bahwa komunitas Yewon harus menjadi komunitas Injil yang menyembuhkan dan memulihkan, seperti judul firman hari ini. Saya percaya bahwa ketika saudara melakukan Injil, pasti Tuhan akan menepati janji. Dan siapapun yang akan datang ke gereja ini bisa tertolong, bisa diobati. Dan orang-orang bisa mengakui bahwa gereja Yewon adalah sesuai dengan Injil. Dalam nas hari ini, Yesus memperlihatkan fakta bahwa gereja sebagai komunitas perjanjian harus menjadi komunitas Injil yang menyembuhkan dan memulihkan, serta memberikan teladan yang nyata tentang bagaimana memulihkan jiwa yang terluka dan menyembuhkan yang membutuhkan penyembuhan. Dari sudut pandang konseling, Yesus menyajikan kepada kita contoh praktis dari konseling Injili dan konseling Alkitabiah. Dalam kelas konseling Alkitabiah yang sebenarnya, kasus dalam nas hari ini dibahas dengan sangat penting. Karena Yesus menunjukkan metode konseling Alkitabiah secara sangat spesifik. Sebenarnya Yesus sebagai seorang konselor telah dinubuatkan di dalam Yesaya 9 ayatnya yang kelima.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahnya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus, sekaligus firman yang menyatakan identitasnya. Di sini muncul ungkapan penasehat ajaib. Dalam bahasa Inggris disebut Wonderful Counselor. Artinya, Yesus adalah konselor yang luar biasa. Melalui nas hari ini, Yesus menunjukkan secara nyata bahwa Ia adalah konselor yang luar biasa. Dalam nas tersebut, Yesus mengunjungi satu jiwa yang berada di wilayah Samaria. Ia adalah seorang perempuan yang menjalani hidup seolah-olah hanya bertahan karena belum mati. Di tengah segala luka dan rasa rendah diri. Karena ia adalah perempuan yang tinggal di wilayah Samaria. Kita sering menyebutnya sebagai perempuan Samaria. Dan karena ia tinggal di kota bernama Sikar di Samaria, ia disebut sebagai perempuan dari kota Sikar. Yesus sendiri datang secara pribadi menemui perempuan ini. Kita tidak menyangka kalau Yesus benar-benar menemui perempuan itu. Karena pada saat itu, secara adat istiadat, itu merupakan pertemuan yang sangat penting. Kunjungan Yesus ke Samaria sendiri merupakan hal yang luar biasa. Orang Yahudi pada masa Yesus membenci dan memandang rendah orang Samaria. Konflik mereka bermula ketika wilayah Samaria dihancurkan oleh Asyur dan pada zaman Perjanjian Lama. Dan Asyur secara politis memindahkan berbagai suku bangsa ke wilayah ini. Dan Raja Asyur memaksa para wanita untuk bisa menikah dengan bangsa mereka, sehingga akhirnya ada darah percampuran di sana, keturunan darah campuran di sana, sehingga mereka membenci orang-orang Samaria. Orang Yahudi yang secara tradisional membanggakan kemurnian darah mereka, membenci dan meremehkan orang Samaria, bahkan memperlakukan mereka seperti anjing. Dalam catatan seorang rabi, bahkan terdapat doa yang berbunyi demikian. Ya Allah Bapa, ketika Engkau membangkitkan orang-orang di dunia ini, biarlah tidak ada satu orang pun Samaria yang bangkit. Sampai sejauh itu, orang Yahudi menganggap pertemuan dengan orang Samaria sebagai hal yang sangat tabu. Dan mereka sangat enggan untuk masuk ke wilayah Samaria. Sehingga banyak sekali orang yang tidak sampai masuk ke daerah Samaria, tetapi langsung berbalik dan kembali. Karena Samaria sebenarnya terletak di antara Yerusalem di daerah selatan dan wilayah Galilea di utara. Kalau mau ke Yerusalem melalui Galilea, sebenarnya paling dekat adalah melewati Samaria. Tetapi orang-orang Israel harus berputar untuk tidak melewati daerah Samaria. Padahal itu adalah jalan yang paling cepat, tetapi mereka justru menghindari. Sebegitunya orang-orang Yahudi benci
dan menghina orang-orang Samaria, sehingga mereka dengan sengaja berputar seperti itu. Alasannya hanya ada satu, karena di sana pun ada seorang yang membutuhkan penyembuhan dan pemulihan. Bahkan di dalam daerah Samaria itu sendiri ada satu orang yang selalu dihindari, yaitu si perempuan Samaria. Dan setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya berubah 180 derajat. Saya berharap keluarga Yewon benar-benar mengikuti langkah penyembuhan dan pemulihan sejati yang ditunjukkan Yesus melalui nas pada hari ini. Kita tidak boleh memandang sia-sia satu jiwa pun dari keluarga baru yang mendaftar atau berkunjung selama setiap minggu. Kalau tidak menjadi seorang Pak Gembala, tidak mungkin bisa mengetahui hati dari seorang gembala. Kalau tidak menjadi seorang ketua dari organisasi, tidak mungkin memahami hati seperti Pak Ketua tersebut. Kalau memiliki kesempatan untuk menjadi seorang gembala, saudara pasti akan paham setidaknya sedikit dari hati dan pikiran Yesus. Kalau saudara tidak pernah mendapatkan jabatan, saudara tidak akan pernah mengetahui hal ini. Ada satu gereja yang terkenal dan gembalanya terkenal, dan satu orang saja kalau tidak keluar pasti akan dicari oleh gembala tersebut. Saya tidak bisa mengatakannya lebih lagi karena memang akan sangat sulit mengatakannya di tempat ini. Hanya demi satu orang. Tetapi Pak Gembala tersebut sampai rela mencari satu jiwa tersebut. Kalau saudara mendapatkan jabatan, saudara memulai dengan melihat satu jiwa sebagai yang sangat berharga. Harus memiliki hati yang memulihkan dan menyembuhkan. Yang pertama adalah lokasi di mana terdapat kehausan yang sangat. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Seperti yang telah disebutkan di bagian pendahuluan, jalan tercepat adalah saat pergi dari Yudea ke Galilea adalah dengan melewati Samaria. Namun orang-orang Yahudi pada masa itu meremehkan dan menghina orang Samaria, sehingga mereka memilih jalan memutar melalui daerah penghinaan, daerah pinggiran. Tetapi dalam nas hari ini kita dapat melihat bahwa Yesus berkata kita harus melewati daerah Samaria, yang menunjukkan bahwa ia
sengaja hendak pergi ke Samaria. Dan alasan Yesus menyatakan keputusan tersebut bukanlah karena hal lain, melainkan karena di lokasi Samaria itu terdapat satu jiwa yang sedang haus dan mendamba, serta jiwa-jiwa yang membutuhkan Injil ada di sana. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang di sekitar yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggiran sumur itu kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berikanlah aku minum." 우연같이 보입니까? 여자는 우연인 줄 알지. 예수님은 철저한 계획 속에. Mungkin wanita Samaria ini mengira bahwa pertemuannya adalah sesuatu yang kebetulan, tetapi sebenarnya pertemuannya itu adalah sudah ada di dalam perkiraan dan rencana dari Yesus. 이 여자에게 물을 좀 달라라고 하면서 대화를 거지요. 대화를 시도하지요. 그러니까 여자가 이렇게 답변하는. Wanita itu, mereka membaca ayat yang ke-9. Kita dapat melihat bahwa hubungan permusuhan antara orang Yahudi dan orang Samaria yang pada waktu itu bahkan tidak mau saling bertegur sapa terungkap sepenuhnya. 비록 살기는 비참하게 살아도 나름대로 유대인의 피가 있어서 그 역사를 다 알고 있는 거요. 지금 물을 길러온 이 야곱의 우물에 대한 역사를 그렇게 배경뿐만 아니고 bukan hanya sekedar membahas tentang sejarah dari sumur tersebut, walaupun dia sudah mendengar, walaupun sudah tahu, tetapi wanita itu tidak melakukan firman tersebut dalam hatinya. Semua orang juga seperti itu. Ya, kita semua juga tahu dan kita semua juga mendengar, tetapi tidak mengaplikasikannya di dalam hidup kita. Karena itu tidak terjadi. Jadi seolah-olah iman terpisah dari kehidupan kita. Dan akhirnya hidup dari wanita tersebut karena tidak melakukan firman dari yang ia dengar, akhirnya terjadi hal yang di luar dugaan, yaitu ia menikah sampai 5 kali. Bahkan zaman sekarang pun kita masih terkejut ketika mendengar hal tersebut. Tetapi pada zaman itu wanita itu menikah sampai 5 kali. Kalau sudah sampai seperti itu, bahkan di dalam Samaria sendiri itu merupakan sesuatu hal yang sangat mengejutkan dan sangat wajar kalau orang itu sampai dijauhi. Sehingga wanita Samaria itu pergi ke sumur di tengah-tengah hari, di mana tidak mungkin ada orang lain untuk pergi ke sumur tersebut. Jadi pas jam 12, karena sangat panas sekali pada siang hari itu. Karena memang orang-orang menghindari panas dari siang. Jadi kita menyebutnya sebagai wanita Samaria yang menghindari pandangan dari orang lain. Dan sangat banyak sekali sebenarnya yang terjadi di zaman sekarang, orang-orang yang seperti ini. Sangat sendirian dan sangat menderita. Kalau tidak memiliki air hidup, ya tentu saja akan sangat kering.
고립되고 상처난 인간. 여러분은 그래도 일주일에 한 번이라도 예배 드리잖아요. 예배. Mungkin saudara masih lebih baik karena selama 1 minggu 일주일 내내 뭘 먹을까, 뭘 마실까. saudara masih mendapatkan 처박혀 siraman rohani dari beribadah. 얼마나 불행하게 사는 사람들이 많은지 몰라요. 고립되고 상처난 인간들 현대인은 온갖 상처로 도배되어 있는 것이 Karena jiwa-jiwa itu mereka 건드리면 그냥 sangat 화를 내지요. kering dan kehausan. 나오지요. 상처 투성인데 건드리면 아프지요. Tentu saja kalau lukanya 사람이 별로 없어요. dikorek-korek 심리학자들은요. pasti akan sangat sakit. 가장 하는 말이 있답니다. Dan 일본이 언론 나 혼자 내버려둬. dan paling banyak yang mereka katakan adalah leave me alone, jangan ganggu aku, biarkan saja aku sendirian. 그래서 요즘은요 옛날하고 우리나라는 옛날에 볼 수 없는 일들이 지금 일어납니다. 옛날에는요 식당 Kalau zaman dahulu tidak ada yang seperti itu, tetapi sekarang masih bisa kita dengar. 지금은 1인분 다 돼 있어요. 혼밥이라고 혼자밥 벽 쳐다보고 혼자. Jadi kalau zaman dahulu tidak mungkin satu orang itu makan sendirian. Pasti mereka dilihatin sama orang di sekitar. Tetapi kalau sekarang itu bukanlah merupakan sesuatu yang mengherankan. 새로 살아가는 사람은 어떻게 되겠어요? 결국은 우울증에 빠져. Dan kalau seperti itu pasti mempengaruhi 사람들 특징이 거의 다 우울증 환자들이 많아요. mempengaruhi mental mereka. 이게 이제 심화돼 가지요. 더욱 큰 문제는 이 사마리아 여자처럼요 종교적 지식은 있어. 종교적 지식인데 그것이 자기 인생의 답은 되지 않아. Dan ciri khasnya adalah mereka tidak mendapatkan jawaban dari diri mereka sendiri. Justru karena itulah iblis selalu mengganggu apa yang menjadi harga diri mereka. 종교적인 지식 아는데 답은 안 되니까 Sudah punya pengetahuan secara firman, tetapi karena tidak dilakukan, tidak diaplikasikan dan tidak mendapatkan jawaban dari firman tersebut, 알면서 자기는 안 돼. karena cuma sekedar tahu tetapi tidak dilakukan. 그 청년이 인생이 뭐냐? 진지하게 Ada seorang yang mengatakan, apa sih kehidupan? 종교를 찾아갔는데 제대로 답을 주지도 않고 전부 다 자기가 볼 때 뜬 구름 잡는 소리만. Dan ketika mencari seorang pemuka agama, dia tidak mendapatkan jawaban, melainkan malah mendapatkan kesulitan yang jawaban yang semakin membingungkan. 이 고민하다가 포장마차에서 답을 찾았어. Dan akhirnya dia mendapatkan jawaban itu di kedai makanan. 뭐가 나오냐? 이 삶은 Bahwa kehidupan adalah seperti telur. 삶은 계란 있습니다가 아니라 삶은 계란. Bahwa kehidupan adalah telur. Bukan seperti telur, tetapi telur. 계란이 있는데 자기가 느끼기로 삶은 계란이다. 삶은 계란 같은 말이에요. 오늘 노래 다 달라지죠. Bahwa karena samkeran itu adalah telur rebus sebenarnya di dalam bahasa Indonesia. Jadi karena berbunyi sama sehingga orang tersebut mendapatkan jawaban, oh kehidupan saya adalah seperti telur. 뭘 해도 절대 행복이 없는 현장이에요. 돈, 여러분 돈이잖아요, 오직. Dia cuma berpikir bahwa oh tidak ada jawaban untuk kehidupan saya. 가져보세요. Tentang uang, 수조를 가진 walaupun 행복을 가지고 봤어요. apakah saudara pernah melihat orang yang sangat kaya tetapi mereka bisa hidup dengan berbahagia? 이상하지요. 혼자 사는 사람들. Dan pada akhirnya banyak sekali orang yang hidup dengan sendirian. 불신 영혼들을 위로하고 치유하고 회복해야 될 사명이 우리에게 있습니다. Dan untuk itulah kita dipanggil untuk menyembuhkan dan mengobati mereka. Hanya kita. Tapi hal yang paling penting di sini adalah
Saudara harus 계시를 볼 수 membuka 있어야 한다. mata rohani saudara dan melihat ladang saudara. Yang artinya adalah saudara harus selalu bangun secara rohani. Karena untuk orang-orang seperti itulah akan diberikan jawaban. Untuk orang-orang seperti itulah bisa melihat, oh ternyata orang di sekitarku 아무리 치장을 해도 다 보여. walaupun seolah-olah tampaknya sedang baik-baik saja, tetapi semuanya bisa melihat. 됩니다. Saya bisa melihat bahwa orang ini sedang membutuhkan jawaban. 답을 준 기회. 그 답을 줘야지. 인생에 답을 줘. 답이 없어요. Karena mereka tidak mungkin mendapatkan jawaban. 직접 올라가 봐. Coba saja kalau mereka bisa naik, seolah-olah mendapatkan 보라니까요. 거기에 다 kekayaan yang lebih atau mungkin pangkat yang lebih tinggi. 우리 Coba saja mereka naik. 삶에서 이런 영적 자세를 가지는 것과 함께 교회 안에서 여러분의 Bersama-sama dengan 교회 안에서 여러분의 gereja, sangat penting sekali untuk bisa memiliki hati 안에서 yang menyembuhkan dan memulihkan. 가장 꼴보기에는 혼자 고독을 심는 사람이다. 의외로요, 여러분 군중 속의 고독이라고 의외로 교회 안에 혼자서 고독 심는 사람 많아요. 그래서요. Cukup banyak juga orang yang sebenarnya seperti itu. 사명자들은 제자들은 그걸 잘 봐야 돼요. 혼자 고독을 싣고 있는 그 사람 놔두면 안 돼요, 그냥 놔두면. Terlebih lagi kalau saudara memiliki jabatan di gereja, janganlah saudara membiarkan orang-orang ini sendirian. 먼저 말 거세요. 예수님처럼 Ajaklah omong. Ajaklah omong seperti Yesus. Apakah kalau saudara mengajak omong terlebih dahulu, apakah itu menyakiti harga diri saudara? 예수님도 먼저 말 걸었다니까요. Karena Yesus pun mengajak berbicara terlebih dahulu 여자에게 kepada seorang Samaria yang bahkan dia memang menghindari tatapan orang dan bertemu dengan orang. 저참 너무 힘들겠다. 내가 그걸 느끼게 한 것도 하나님이요. 그럼 그 사람 찾아가야 돼. 그 사람과 대화해야 돼. Bahkan kalau saudara bisa merasakan sesuatu yang berbeda, mungkin orang ini sedang kesepian, itu adalah pertanda hati yang Tuhan berikan. 만나서 뭔가 당신이 한수 위에 있는 것처럼 그렇게 말을 많이 하려지 말고 만나서 Tidak perlu 들으시기 바랍니다. mengucapkan hal-hal yang 적으로 볼 때 banyak-banyak. Yang penting dengarkanlah terlebih dahulu. 들어주는 것이. Dengarkanlah terlebih dahulu. 라포 서로 신뢰 관계가 서로 되고 자기 스스로 말하면서 치유가 돼요. 그래서 우리 전도사님 중에 이야기 들어보니까 목사님 제가 그분 만나서 1시간 반을 들어줬습니다. Ada seseorang 다들 바쁩니다. 떠들더래. 그 속에 얼마나 상처가 많아요. Ada seorang pelayan Tuhan yang mengatakan dan bercerita kepada saya bahwa dia bertemu dengan seseorang, tetapi dia hanya cuma mendengarkan pembicaraannya, luka batinnya selama 1,5 jam. 어디 가면 막 혼자 너는 뭐냐? 아, 이 사람 상처 많은 사람이구나. Dan dari pembicaraan tersebut bisa diketahui bahwa ternyata orang ini memiliki banyak sekali luka hati dan luka batin. 그걸 강요하면 안 돼요. Dan tidak boleh memaksa. 여러분이 막그 여러분 수준된 것처럼 내 마음같이 그러면 안 돼요. 절대 강요하면 안 돼요. Dan jangan pernah memaksakan apa yang saudara pikir adalah jawaban kepada orang tersebut. 끌어내잖아요. 아, 예수니까 그렇지. 이 생각 자체를 버리라니까. 이것이 잘못된 거 여러분. 예수님이 보여주신 것이 왜 이런 말씀이 기록돼 있고 내게 말씀하시는가? 너도 그렇게 하라는 말씀이에요 지금. 예수님 따라하라는 거예요 지금. Bahwa 그 교훈에 너도 Yesus cuma memberikan di sini sebagai contoh, tetapi firman ini juga diberikan kepada kita 여러분이 예수님의 마음을 untuk memiliki 하는 것입니다. hati seperti Yesus Kristus. Jadi ya lakukan saja. 변명하고 이유되면 안 돼요. 그냥 그렇게 하라 하면 그냥 하면 됩니다. Jadi bukannya 많이 들어주고 melakukan hal-hal yang lain, tetapi dengarkanlah. 한 개 정도 간증하면 돼요. 그냥 많이 들어주고 딱 듣고 들으면서 기도하세요. 이 사람에게 하나님 내가 무슨 말 할까요?
내게 답을 주세요. Dan pada saat mendengarkan orang tersebut sambillah berdoa, kira-kira apa 살짝 하면 yang Tuhan ingin sampaikan melalui saya kepada orang ini? 통해서요 공감자가 형성이 되죠. 영계 모든 성도들 복음에 큰 그릇 떼어서 생명 회복의 주역들 다 되시고 Saya berharap supaya saudara bisa menjadi seorang yang mendengarkan suara Tuhan dan melakukan hal tersebut. 절 봅니다. Dan yang kedua adalah 대답하여 이르시되 너가 만일 하나님의 선물 air hidup yang tidak akan pernah menjadi haus. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berikanlah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. 살아가는 이 사마리 여자 Yesus sedang menyampaikan Injil kehidupan kepada perempuan Samaria ini yang menjalani hidup 접근이 아니고 이 여자가 tanpa lagi menemukan makna karena lelah dan letih dengan urusan duniawi. Secara khusus, 안하게 그냥 본문에서 Yesus tidak menggunakan pendekatan intelektual, melainkan menjelaskan firman tersebut dengan cara yang mudah dipahami oleh perempuan ini. 있는 Dalam nas ini, karunia Allah berarti keselamatan. 너에게 물 좀 달라는 이가 누군 줄 알아? Ia menyampaikan fakta bahwa keselamatan itu tidak ada di tempat lain, melainkan diberikan melalui Yesus sendiri yang sekarang ada di hadapannya. 을 보이죠. 11절입니다. Mari kita lihat ayat yang ke-11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak 당신이 punya timba dan sumur, dan ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya, serta anak-anak ternaknya? 말씀하고 있는데 영적으로 접근하고 있는 Kalau dapat dilihat dari sisi isi nas tersebut, Yesus melakukan pendekatan secara spiritual, namun perempuan ini tetap melakukan pertemuan dari sudut pandang jasmani. 못 알아듣습니다. 계속 하는 말은 육신적인 말만 해요. 다시 말하면 대화가 안 돼요. 처음에는. Memang pada awalnya ketika kita memberikan perkataan rohani, orang tersebut pasti akan menjawabnya dengan sesuatu yang duniawi dan 육신적인 perkataan tersebut tidak mungkin nyambung, tetapi saudara jangan putus asa. Jadi yang saya maksudkan adalah wanita Samaria ini tidak paham siapa Yesus. 내시고 자신의 생각 속에 사로잡혀 있지 못하도록 이 여자에게 놀라운 복음을 선포합니다. 13절. Pada ayat yang ke-13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. 사마리아 여자에게 예수님께서는 Kepada perempuan Samaria yang menganggap sumur Yakub sebagai yang terbaik ini, Yesus berkata bahwa barang siapa minum air dari sumur yang digali oleh nenek moyang mereka ini, ia akan haus lagi. 율법은요. Ini adalah perkataan yang sangat mendalam maknanya, bahwa agama perjanjian lama adalah agama hukum Taurat yang membuat orang haus kembali. 신념을 다 무너뜨려 Ini adalah perkataan yang meruntuhkan semua keyakinan agama yang dimiliki perempuan Samaria tersebut. 영적 갈증을 해결할 수가 없다. Akhirnya kehidupan beragama yang hanya mentaati hukum Taurat tidak akan pernah bisa memuaskan dahaga rohani, dahaga kehidupan dan kehausan yang membakar hanya dapat teratasi sepenuhnya dengan minum air hidup dan yang diberikan melalui Yesus. 오직 예수를 통해서 주어지는 생수만이 가능하다. Hanya air hidup yang diberikan oleh Yesus. Saudara harus memiliki keputusan seperti itu. 믿어야 진짜 천국이라니까요. Kalau benar-benar percaya kepada Yesus, itulah sukacita surga. 인생의 갈증, 이 모든 것, 여러분이 갈등하고 있는 것 모든 왜 싸웁니까? 왜 다툽니까? Di dalam kehidupan, setiap permusuhan, setiap 부모에게, 남편에게, 자식에게 답 없습니다. percekcokan yang terjadi antara pasangan hidup, 뭐 행복을 찾으려 그래요. 미안하지만 없습니다. 다 속이는 거예요. 그래서 예수님께서 orang-orang selalu mencari kebahagiaan di dalam kehidupan, 부산하는 샘물이 tetapi tidak menemukan. Tetapi kata Yesus, 7장 37절 38절 barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. 목마르거든
Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang telah dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 계속해서 Terus menerus mengalir dari dalam, 흘러난다니까요. akan mengalir dari dalam hati. 이걸 체험해야 돼요. Saudara harus merasakan hal tersebut sehingga 사단의 공격을 이길 수 있어요. saudara bisa melawan serangan iblis. 공격이 뭐 밖에서 옵니까? 여기 속에 있으나. Apakah setan menyerang dari luar? Tidak, 내 마음을 karena 다스리라. menyerang dari dalam, menyerang hati saudara. 어떤 것도 영혼의 갈증을 해소할 수 있는 Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memuaskan dahaga jiwa. Hal itu sama saja seperti meminum air laut karena merasa haus. 물인데 마실수록 더 갈증이 나. Meskipun itu air, namun rasanya seperti minum air garam yang justru memicu rasa haus yang lebih besar. 뭔가 찾으려고 애를 쓰는데 계속 더 갈증이야. Semakin diminum, semakin haus. 국회의원이 돈 1억에 인생 망칩니까? 돈이 없어서 그 사람이 1억 때문에 그렇습니까? Apakah para politikus mereka tidak punya karena mereka tidak punya uang akhirnya mereka korupsi? 있는데 또 아저씨 또 아저씨. Tetapi karena mereka mereka punya uang, tetapi karena tidak ada kepuasan, mereka terus-menerus mencari uang dengan cara yang seperti itu. 세상의 종교, 철학, 윤리, 도덕, 선행, 봉사 이런 것들은요 결코 영혼의 공허함을 채울 수가 없어요. 영혼의 목마름은요 그 영혼을 창조하신 하나님의 품 안에 들어가야만 해결된다. Hanya karena orang-orang yang yaitu jiwa-jiwa yang sudah Tuhan ciptakan hanya dapat dipenuhi dan dipuaskan ketika mereka berada di dalam Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang mendapatkan kepuasan kalau di luar Tuhan seperti itu. 우리 방황하는 영혼들이 너무너무 많습니다. Dan banyak sekali orang di luar sana. 여자 안에 성경 진리가 아니라 예수 믿기 전에 예습관 가지고 문제와 Dan bahkan banyak juga orang-orang yang mengatakan sudah percaya kepada Tuhan, tetapi tidak berubah. 그래서 자꾸 속는 겁니다. Makanya banyak sekali orang-orang yang tertipu. 예수 그리스도께서 이미 다 끝낸 거 가지고 고민하지 마시 바랍니다. Kalau Tuhan sudah mengatakan sudah selesai, ya saudara tidak perlu 끝냈다니까요. terus kepikiran, 마귀는 terus khawatir. 과거라는 발판에 집착이라는 못을 박아 걸려 넘어지간다. 과거라고 하는 이 발판에 집착이라는 못을 딱 걸어놓고 넘어지게 만든다. 과거에 집착. Karena kalau saudara terus berpusat kepada masa lalu, saudara tidak akan pernah maju. 과거 모습에 걸려서 미래를 보지 못하도록 Karena strategi dari iblis adalah saudara terus dipaksa untuk terfokus kepada masa lalu sehingga saudara tidak bisa maju ke depan. 목마르지 않고 완전히 해갈이 시켜주는 예수 그리스도로 충만해서 Karena 충만함의 은혜를 삶의 현장에 확산시켜 나가는 karena saudara sudah mendapatkan air hidup itu di dalam Yesus Kristus, maka saudara sudah cukup. 일본에는 Sebagai penutup, 전통 도예 di Jepang terdapat sebuah teknik kerajinan keramik tradisional yang disebut kintsugi. Kintsugi berarti menyambung dengan emas atau memperbaiki. 예술 작품으로 그렇게 성화시키는 기법이 긴석기입니다. Kintsugi adalah teknik menyambungkan pecahan keramik dari pernis kayu, yaitu lak, lalu menaburkan bubuk emas yang di atasnya untuk mengubahnya menjadi karya seni yang indah dan baru. Hal ini memberikan makna rohani yang besar bagi kita. Setiap lapangan dan komunitas Yewon harus menjadi lapangan kintsugi rohani seperti ini. Amin. 교회가 살아나는 것이 교회예요. Itu artinya 회복되는 것이 교회란 말이에요. ini adalah gereja yang menjadi gereja yang menyelamatkan dan menyembuhkan. 모든 성도들 그리스도 예수의 마음을 품고 Saya memberkati dalam nama Tuhan agar komunitas Yewon memiliki hati Kristus Yesus yang berdiri dengan megah dengan komunitas Injil yang membawa dan menyembuhkan pemulihan tersebut. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. 세상에서 지금 목말라 Karena 고통당하는 setiap jemaat 사마리아 여인들이 많이 있는데
sudah mengetahui bahwa betapa banyaknya orang-orang di luar sana yang terus menerus haus, Tuhan. Dan mereka mencari Engkau ya, ya Kristus. Biar Engkau yang mau pakai setiap kami untuk menjadi jemaat yang menyampaikan air hidup itu kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.